Halo Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny Budiman di Inspirasi Channel. Pada episode kali ini, saya akan menampilkan sekaligus mereaksi suatu kejadian keluarga dari suku nomaden Iran. Bagaimana kisah keseruan dari keluarga ini? Kita simak video berikut ini. Cerita dimulai dengan pulangnya Masud yang telah bekerja selama 1 bulan di kota. Dia menemui ibunya, istri dan kedua anaknya. Sepertinya Masud begitu kangen sama anak-anaknya. Ini adalah adik-adik dan keponakan-keponakannya. Itu istrinya yang bernama Khadijah. Dia ketemu sama bapaknya. Nah, bapaknya kangen sama anaknya supaya memberikan oleh-oleh dari kota. Ini kondisi masih kondisi aman, terkendali. Terlihat. Nah, di sini mulai istrinya bicara bahwa selama ditinggalkan oleh suaminya di kota, dia mengalami banyak masalah tanpa kehadiran suami di sisinya. Dan ini memancing emosi dari suaminya. Karena dia baru datang, kondisi capek, istrinya bicara, mengeluh seperti itu dan seolah menyalahkan dirinya. Padahal dia di kota itu untuk bekerja buat keluarga. Dengan emosi yang tidak terkendali, akhirnya Masud dia mengusir istrinya Khadijah untuk pergi. Dia memberikan kedua anaknya untuk dibawa sama istrinya. Lihat, anak-anaknya pada nangis. Kasihan banget. Akhirnya Khadijah mempersiapkan diri, membawa perlengkapan seadanya untuk bekal di perjalanan. Dia membawa karpet, perbekalan di tas seadanya. Bukannya kok begitu tega ya, hanya sekadar biarkan saja dia pergi dari. Lihat guys, kepala istrinya yang dorong-dorong sambil mengusir-musirnya. Masud ini dia mungkin baru capek pulang, bukannya disambut dengan baik, istrinya malah mengeluh bahwa dia banyak masalah dalam kehidupannya semenjak ditinggal oleh suaminya kerja. Si suaminya tersinggung karena dia baru capek dan dia pun ke kota itu karena untuk kerja. Sehingga terjadi pertengkaran dan si Masud itu dia tidak lepas kontrol.
karena kondisinya dia capek. Akhirnya istrinya diusir. Nah, di perjalanan dia ketemu sama tetangganya untuk bisa bersabar atau tinggal di rumahnya. Oh, ditemui oleh tetangganya juga supaya bisa tinggal di tempatnya, jangan sampai pergi. Karena bisa dilihat guys, ini medan perjalanannya seperti ini, gunung, bebatuan yang cukup tandus. Jadi di sini perlu mental yang kuat dengan kondisi suhu yang panas dan kadang bisa dingin juga. Kalau panas sekali dan dingin sekali kalau kondisi seperti ini guys. Dia jalan belum tentu ada tujuan yang jelas. Lihat guys, kondisinya gunung batu dan dia pun harus istirahat karena dia berat membawa perbekalan sama anak yang terus digendong. Dia cari tempat untuk bisa berteduh, untuk istirahat sebentar. Nah, di ini nih, di samping batu yang besar yang agak teduh nih. Ini sang ibu, dia mungkin melihat ada satu pohon di atas bukit atau pegunungan yang sudah berbuah ada. Ya mungkin dia kelihatan, nggak tahu pohon apa nih. Nah, mencari buah-buah yang sudah matang. Buahnya kecil-kecil nih. Ya lumayan lah buat ganjal perut yang lapar, buat anak-anaknya. Ini kondisi pegunungan yang cukup tandus ya. Ini hanya bebatuan dan rumput pun di sini tidak ada. Anaknya nih. Anaknya begitu polos. Dia tidak mengetahui kondisi kesulitan hidup yang dialami oleh orang tuanya. Karena memang umurnya masih balita. Bagi anak-anak, kondisi apapun dia akan tetap bahagia kalau tinggal bareng sama ibunya. Oke guys, nih tadi buahnya tuh. Nggak tahu buah apa ini. Ini kira-kira umurnya sekitar 2 tahunan yang kecil. Nah, setelah istirahat dia melanjutkan perjalanan. Yang kecil digendong, yang sudah gede nih sekitar mungkin 4 tahun atau 5 tahunan.
Ini perjalanan yang cukup sulit. Cuman karena ini wanita ini memang karena dari suku nomaden Iran yang terbiasa dengan kondisi medan yang seperti ini, dia masih mampu melakukan melewati meskipun kondisi dengan peluh sedih, kecewa, sakit karena memang dia diusir oleh suaminya. Kadang di perjalanan dia masih sering nangis seperti dilihat. Tuh. Dia memikirkan ke depannya anak-anaknya gimana. Ini anaknya, kalau digendong terus berat, capek, tapi disuruh jalan pun kondisi medan yang seperti ini kesulitan. Lihat ya, kondisi jalannya aja seperti ini. Wush, panasnya pol. Wush. Dan dia harus melewati sungai. Tapi memang kondisi alam yang seperti ini, untungnya masih ada sungai sebagai sumber air yang bisa dimanfaatkan. Kemudian dia istirahat lagi, dan kadang masih menangis. Ibunya, anaknya meratapi nasib. Ini sepertinya, angin cukup besar. Sementara yang kecil nih, daya tahan tubuhnya masih, karena masih balita ya, 2 tahunan. Tampaknya kedinginan. Bisa jadi memang kondisi kesehatannya lagi kurang baik. Wah, medan jalan yang seperti ini, dia bawa banyak bawaan, dia bawa anak juga. Nah, ini si ibunya melihat ada pohon yang ada buahnya juga nih. Ya, lumayan buat yang bisa dimakan sama anak-anaknya. Akhirnya dia menemukan suatu tempat yang cukup teduh nih, tidak terlalu panas karena di sini tumbuh beberapa pohon besar. Lihat guys.
Meskipun penuh bebatuan, tetapi ini bisa cukup untuk beristirahat nih. Karena tuh lihat, cukup teduh di sini. Si ibunya dia menggelar karpet untuk tempat duduk istirahat. Dan kebetulan di sini ada sumber mata air, sehingga dia bisa dipakai untuk minum. Jadi kondisi pegunungan yang tandus tadi, yang cukup gersang, tapi ada sebagian daerah yang cukup ada pohon-pohon tinggi yang bisa berteduh. Dan kebetulan di balik gunung ini pun ada mata air nih, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber air minum. Ya, namanya anak-anak, kondisi apapun dia tidak, karena masanya masa bermain, dia memanfaatkan waktu dengan bermain, melupakan sejenak permasalahan hidup orang tuanya. Lucu ya. Si ibunya mencari kayu bakar. Bisa jadi ini adalah tempat peristirahatannya. Ya, untung saja si ibu ini dia membawa perbekalan peko. Karena dia terbiasa hidup pindah-pindah, sehingga dia udah menyiapkan hal-hal pokok atau hal standar yang perlu disiapkan. Sehingga di saat terjadi sesuatu pun dia membawa tas itu dan sudah berisi keperluan-keperluan standar.
Si ibunya mengambil air, sebelumnya dicuci dulu tekonya, kemudian dari sumber mata air ini mengalir ke sungai yang di bawahnya. Ini kenapa tekonya tidak langsung diletakkan pada api ya? Keburu habis apinya, airnya tidak panas. Atau cukup begitu airnya bisa panas? Hanya diletakkan di sampingnya saja. Si ibu bermain sama anak-anaknya, kemudian menyiapkan perbekalan. Sepertinya tomat nih yang ada di tasnya. Kemudian dia menyuruh anaknya supaya dicuci di tempat mata air tadi. Sepertinya nih. Untung ini ada anak yang bisa membantu orang tua. Wis. Ini kalau nggak hati-hati ini bisa jatuh. Kan? Sudah ada makanan terbatas, jatuh juga ke sungai. Waduh. Akhirnya dibalik lagi, dicuci lagi nih. Piringnya dicuci, si tomatnya cuci lagi. Jadi tinggal 2. Tomatnya dipotong, disantap bersama. Apapun keadaannya, kalau kumpul bareng sama orang tua atau seorang ibu, tetap nyaman bagi anak-anak. Mau kemana lagi nih?
kemana nih? Bawa tas. Yang kecil bermain sendirian. Kakaknya dia mencuci piring dan gelas kan. Ini ibunya membuat air tehnya. Di sini agak panas. Oh, dia itu memasaknya itu kalau bara apinya sudah ini, dia tinggal diletakkan di atasnya saja. Ya, kalau anak kecil main di tempat kayak gini juga akan berisiko jatuh, bahaya. Akhirnya dia bisa minum air teh panas. Nah, tehnya sudah dihidangkan. Dan si ibu dia menyiapkan cemilan. Cemilan seperti apa ini ya? Akhirnya dia bisa meminum teh hangat sambil memakan cemilan seperempat jam. Demikian tadi sekelumit dari perjalanan seorang ibu dengan kedua anak. Dengan perjalanan dan perjuangan yang cukup sulit, si ibu harus bisa melewati. Bagaimana cerita selanjutnya dari perjuangan seorang ibu dan kedua belah anaknya? Kita akan berlanjut ke episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.